Ya, Oke, nuhun Pak. ya sama-sama Pak. Baik, saya ulangi mulai dari e-learning aja ya, karena yang lain relatif gampang Bapak Ibu. Masuk ke e-learning, terus dipilih mata pelajarannya, nanti akan kosong tampilannya, no record found, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya setelah diklik, tinggal tambahkan bab, maka nanti Bapak Ibu silakan dibuatkan judul materinya apa, terus dibuatkan intro atau tujuan dari pembelajaran ini. Secara singkat, padat, dan jelas saja. Nah, setelah itu ada opsi di private. Nah, jadi kalau ketika di private, ini materinya akan private, khusus untuk grup kelas saja. Grup kelas yang disematkan. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah membuat bab ini, maka perlu dibagikan ke grup kelas mana aja. Nah, tinggal diklik private kalau perlu private, kalau enggak ya udah nggak usah. Lalu setelah itu diklik simpan. Nah, selanjutnya nanti akan bertambah bab seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu perlu mengklik logo folder ini. Nah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan tambah materi di sini. Seperti saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Nanti akan ada tambahkan materi. Nah, di sini sifatnya seperti daftar isi ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti setiap section itu diberi judul. Misal materi 1. Simpan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau ada yang salah, tinggal diedit atau mau dihapus. Jadi sejenis apa ya, daftar isi lah mungkin. Gitu. Untuk yang belum bisa login, harap diperhatikan Bapak Ibu untuk besar kecilnya huruf dan apakah ada spasi atau tidak di awal atau di akhir namanya. Oke, baik. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke material and files. Sebentar, saya menggunakan yang lain yang sudah ada materinya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masuk untuk ke material file untuk menambahkan materinya. Nah, filenya bisa berupa file dokumen, PDF, Word, Excel, PowerPoint, file audio, MP3, WAV, terus video YouTube, dan Google Drive atau sejenisnya. Gitu ya. Jadi untuk dokumen-dokumen bisa dipilih ini, atau berupa video bisa video dari YouTube gitu. Nanti disematkan linknya di sini, di Kopas, nanti di paste di sini si linknya. Begitu. Nah, maksimal filenya khusus untuk yang file-file ini nih, file dokumen, file audio itu 9,77 MB, tidak boleh lebih. Kalau ternyata filenya itu lebih, maka Bapak Ibu punya dua opsi, yaitu pertama opsinya dikompres filenya atau enggak dibagi dua. Jadi nanti materinya ada part 1, part 2, part 3 gitu. Tinggal diberikan judulnya. Nanti setelah itu diklik simpan, nah maka akan tampil seperti ini nanti tampilannya. Gitu. Nah, nanti anak-anak bisa mendownload file yang berupa dokumen. Atau misalnya anak-anak malas mendownload, bisa melihat langsung materinya. Nah, seperti ini. Begitu.
Nah, kalau misalnya berupa video, nanti videonya bisa langsung dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar materi matriks. Nah, seperti itu. Materi matriks akan saya Nah, nanti di sini pun akan terlihat siapa yang sudah mengecek materinya. Gitu. Nah, ini ada tampil akun saya atas nama saya nih. Sudah melihat 1 detik yang lalu. Begitu. Jadi tadi kalau misalnya berupa video itu disematkan link YouTube-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya akun punya YouTube punya file video buatan sendiri materinya, itu perlu di upload dulu ke YouTube. Nah, setelah itu di copy paste linknya. Begitu. Nah, selanjutnya ini fungsinya tadi untuk menambahkan kelas. Begitu. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan materi, nah perlu ditambahkan grup kelasnya. Kalau materinya tadi di private ya, nah maka perlu ditambahkan grup kelasnya. Gitu. Cara menambahkannya tinggal diklik tambah kelas. Nah, dipilih tahun akademiknya, dipilih rombelnya. Nah, apakah perlu persetujuan atau tidak? Lalu diklik simpan. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Itu alur untuk e-learning ya. Untuk e-learning seperti itu alurnya. Jadi fungsinya untuk menambahkan materi di mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada kendala. Dari saya, Pak. Boleh, silakan Pak. Oh, yang tadi kelas itu dibuat oleh guru atau udah ada ya? Kelas itu dibuat oleh tim kurikulum, Pak. Oh, berarti sudah ada ya. Betul. Jadi kalau misalnya gini, kalau kelas itu adanya di menu classroom ya. Kalau tadi kelas yang tampil di situ adalah di apa? Di materi ketika penambahan grup kelas ya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke classroom, ini akan muncul banyak kelas. Silakan coba diklik, nanti akan banyak muncul. Nah, ini adalah oleh pihak kurikulum. Nah, kalau ternyata ada kelas-kelas yang belum muncul, nah itu berarti belum dibuat gitu. Nanti konfirmasikan ke Bapak Ibu ke tim kurikulumnya untuk ditambahkan rombelnya. Begitupun data siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau data siswa itu sudah di-uploadkan oleh tim kurikulum dan dimasukkan ke rombelnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti nemu siswa yang salah rombel, mungkin bisa jadi kejadian seperti itu berarti salah penempatan rombelnya. Nanti bisa dikonfirmasikan lagi juga ke bagian kurikulum untuk dipindahkan. Begitu, Pak? Siap. Terima kasih, Pagi. Ya, sami-sami, Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak Egi. Boleh, Pak Fauzi. Ini kan di Classroom tuh ada materi ya, materi belajar. Terus kalau untuk di e-learning juga ada kita bisa upload materi. Nah, itu mungkin bedanya seperti apa Pak Egi? Karena kan tampilan ke anak-anaknya juga nanti kayaknya bakal beda ya. Oke, baik. Di Classroom ini sama tampilannya, Pak. Seperti itu juga. Nanti itu akan terlink ke e-learning. Begitu. Fungsi utamanya untuk apa? Salah satunya nanti siswa itu masuk ke classroom-nya masing-masing, ke rombelnya masing-masing, sehingga mereka mengaksesnya itu via sini.
Nah, via sini. Itu. Pertama itu untuk siswa. Yang kedua untuk Bapak Ibu guru untuk memastikan bahwa materi yang sudah disematkan ke kelasnya itu memang tampil di kelasnya masing-masing. Begitu. Misal tadi saya menyematkan misal materi matriks ini sama saya dimasukkan atau dibagikan ke kelas rombel ini. Nah, fungsinya untuk mengecek apakah materinya sudah masuk atau belum. Begitu, Pak. Nanti Berarti ketika ya, oh iya. Mangga lanjut dulu Pak Egi. ya, jadi nanti ketika siswa melihat, klik itu akan terlink ke e-learning. Gitu. Tampilannya akan sama seperti di e-learning lagi. Berarti kalau itu berarti ada hubungannya Pak Egi ya, yang classroom sama yang learning. Betul, Itu betul. tadi ngiranya yang e-learning itu kayak ya udah buat bahan ajar buat guru aja gitu. Itu tidak bisa dilihat sama apa santri atau siswa gitu ya. Kira gitu. Nah, Ternyata itu memang bisa dilihat, Pak. Bisa dibuat tidak dilihat. Tadi ketika pembuatan ya. ketika pembuatan di bab itu di checklist untuk private-nya. Nah, private atau khusus grup kelas. Gitu. Jadi ketika di private berarti nggak akan bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, kecuali anak-anak yang ada di rombel yang Bapak bagikan materi itu ke rombel tersebut. Siap Pak Egi. Atur Ya, nuhun. sama-sama, Pak. Baik, ada lagi? Sambil saya masuk ke menu classroom ya. Jadi Bapak Ibu untuk e-learning itu tadi ya untuk membuat materi atau bahan ajar ya tadi kalau disebut oleh Pak siapa tadi? Saya lupa lagi. Nah, baik. Bapak Ibu, saat ini silakan masuk ke menu classroom, maka akan tampil banyak rombel di semua tingkat. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pusing untuk melihatnya, itu tinggal di-search saja 7A misalnya. Nah, maka akan muncul. Kalau di sini DT nama rombelnya misal, nah ini Kak, SMA Putra ya, XIIS, XMIA 1, XMIA 2 misalnya gitu, ya berarti tinggal di-set di sini XMIA 1 misalnya gitu. Atau MIA-nya aja misalnya, nanti keluar tersortir gitu. Nah, seperti itu ya untuk mencari rombel yang akan Bapak Ibu masuki. Jadi classroom ini kalau di offline, kelas offline itu jadi misalnya Bapak Ibu guru tuh start dari ruang guru nih. Dari ruang guru, bukan ruang guru aplikasi ya. Dari ruang guru ketika offline di sekolah. Nah, Bapak Ibu membawa buku, membawa materi, masuk ke kelas. Nah, itu kan nyari dulu tuh, nyari kelas. Nah, banyak nih rombel. Nah, banyak nih kelas yang mau kita masukin. Kita mau masuk ke kelas MIA 1 misalnya. Masuk deh Bapak ke MIA 1-nya. Nah, diklik aja berarti di sini tinggal dipilih. Tinggal diklik. Saya ngambil contohnya ini. Saya pengen masuk ke kelas Tafi 10 misal. Saya klik. Nah, maka disinilah aktivitas-aktivitas KBM yang Bapak lakukan. Seperti halnya ketika kegiatan offline. Nah, salah satunya Bapak bisa melihat data siswanya ada berapa, betul tidak ya? Nah, nanti akan muncul banyak nih, saya menggunakan aplikasi Mumtaz, hanya dummy saja. Terus, selanjutnya ada jadwal pelajaran. Baik Bapak maupun siswa itu bisa melihat jadwal pelajarannya. Ini nggak muncul karena belum disetapkan. Tinggal dilihat saja apakah sudah disetapkan belum di rombel masing-masing. Kalau belum berarti memang belum disetapkan. Kalau belum tampil jadwal pelajaran itu berarti belum disetapkan. Nah, selanjutnya presensi. Nah, di presensi ini aktivitas Bapak Ibu untuk melakukan absensi kepada siswa. Gitu. Misal
Ini saya sudah contohkan, misal saya guru bahasa Indonesia nih, saya ingin melakukan presensi untuk hari ini, karena memang ada jadwal saya hari ini. Atau bahkan misalnya Bapak Ibu itu jadwalnya kemarin, hanya saja belum terrecord data absensinya ke aplikasi, tinggal dipundurkan aja tanggalnya. Atau misal yang hari Jumat nih, gitu. Tinggal dibuat jam berapa, misal jam 14. Jam 15.00 misalnya. Nah, jadi kita bisa setup seperti ini. Jadi bisa real time ataupun bisa kita atur tanggal dan jamnya. Gitu. Misal kita atur tanggal 13 jam 15. Nah, di sini kan nanti akan banyak siswa nih. Kan akan repot tuh untuk ganti banyak mah kan repot ya, ganti jam siswa masing-masing gitu ya. Untuk disesuaikan itu akan repot, maka kita set di sini, lalu selanjutnya diterapkan semua, maka akan berubah sesuai dengan yang kita setup. Gitu. Nah, nanti default-nya keterangannya masuk. Kan memang gitu ya, secara real juga kan siswa 30 itu paling yang sakit 2 atau 3, sisanya mereka masuk. Jarang 90% sakit, 10%-nya masuk. Nah, maka di setupnya seperti itu. Semua masuk, kalau semua masuk tinggal diklik simpan. Kalau ada yang nggak masuk di salah satu siswanya, tinggal dicari apakah kenapa terlambat izin, sakit atau apa. Begitu. Nah, selanjutnya kita klik simpan kalau sudah melakukan presensi. Nah, belum muncul hasil presensi kita karena memang tanggalnya masih tanggal real di sini, tanggal saat ini. Kita perlu mencek reportnya. Nah, baru muncul. Tadi saya ngabsen untuk tanggal 13 Agustus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, maka akan muncul datanya di sini. Begitu. Nah, itu untuk aktivitas absensi ya, presensi. Nah, selanjutnya masuk materi belajar. Ini materi belajar tampilannya akan seperti ini ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti anak-anak tinggal mengklik gambar folder ini dan akan tertuju ke tampilan e-learning. Seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang tugas. Seperti ini ya. Nah, nanti akan tampil nih tugas-tugas yang sudah diberikan kepada siswa. Gitu. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, nanti akan tampil juga informasi sudah berapa siswa yang mengumpulkan. Kalau 10 berarti nanti akan tampil 10. Misal total siswanya 20 berarti sisa 10 orang lagi. Begitu. Nah, cara menambahkan tugasnya tinggal diklik buat tugas. Ditulis nama tugasnya apa ya, misal tugas weekend misalnya. Atau apapun hanya bebas di mana Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal tentukan mata pelajarannya. Tentukan tanggal mulainya dan kapan terakhir dikumpulkan. Misal Sabtu besok. Gitu. Detail tugasnya bisa berupa teks. Misal silakan dan lain-lain, buatlah dan lain-lain. Terus bisa berupa gambar. Nah, gambar ini biasanya untuk mensiasati teks tapi dengan font khusus. Misal rumus atau enggak bahasa Arab. Nah, itu kami sarankan untuk di screenshot dulu dan dijadikan image atau JPEG. Nah, setelah itu baru di-upload ke sini. Begitu. Sehingga nanti tidak ada kendala tampil menjadi huruf kotak-kotak karena tidak support fontnya. Kalau gambar kan akan support semua ya. Nah, selanjutnya kita Bapak Ibu juga bisa memasukkan search. Misal Bapak Ibu itu sering menggunakan fitur tugas dengan Google Form. Misal seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat
tetap membuat Google Form. Nah, nanti link Google Form-nya bisa disematkan di sini. Gitu. Jadi nanti siswa mengerjakan tugasnya itu tugas yang dari Google Form, tapi aksesnya melalui Mumtaz, melalui aplikasi ini. Begitu. Nah, setelah setelah itu di klik simpan kalau sudah sesuai disetapkan untuk tugasnya. Nah, nanti akan muncul tambahannya di sini. Nah, Bapak Ibu ketika nanti ngecek, pengen tahu yang sudah mengumpulkan siapa saja, kan di sini informasinya hanya jumlah pengumpul ya. Kita belum tahu nih siapa yang sudah mengumpulkan. Nah, tinggal diklik nama tugasnya. Nah, maka akan muncul data siswanya yang sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu mendownload dulu file yang diuploadkan oleh anak-anak. Download, terus diperiksa. Setelah diperiksa, baru melakukan penilaian. Nah, penilaiannya di sini. Masukkan nilai. Misal nilainya 80. Perbaiki lagi ya. Misal seperti itu. Nah, maka akan tampil di sini. Nilainya 80, catatannya perbaiki lagi. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Dilanjutkan sepertinya Pak Edi. Insya Allah masih bisa mengikuti. Baik. Nah, setelah tugas ini ada juga fitur nilai. Nah, di nilai ini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sesuai dengan kompetensinya ya. Nanti ini perlu setup dulu di bagian back office-nya, di bagian setup kurikulumnya. Itu perlu di setupkan di menu di sini Popik ya. Saya coba cek dulu. Oh, ini udah semuanya Popik ya, mantap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih mata pelajarannya, pilih kompetensinya, dan nanti tinggal tambah penilaian. Nah, tinggal diberi label nilainya, terus dipilih mata pelajarannya, kompetensinya, lalu dipilih teknik penilaiannya. Nah, gitu. Nanti akan muncul nih daftar-daftar siswanya. Begitu. Ini saya nggak muncul karena saya nggak punya wewenang untuk ngasih nilai di kelas ini. Nah, maka akan muncul seperti ini nanti. Nah, kalau semuanya sudah dikasih nilai, nah, maka diklik simpan. Ada juga jurnal mengajar ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan jurnalnya. Hari ini mengajar apa, jam ini mengajar apa, tulis apa saja yang sudah disampaikan, dan lain-lain. Terus nanti selanjutnya ada menu rapor. Ya, nanti tampilan raportnya. Sebentar, ini ada yang salah tersetup.
Dari semester tidak valid. Oke. Nah, ini di aplikasi Mumtaznya nggak update ya, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa diakses masing-masing. Karena ini tahun rombalnya 2020-2021, sedangkan sekarang 2021-2022 belum di setup baru lagi oleh tim Mumtaznya ini. Karena ini aplikasi dummy ya, jarang tersentuh sebetulnya. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu, barangkali. Oh iya, untuk tugas menu di sini ya, di beberapa sekolah itu ada Bapak Ibu guru yang menanyakan bahwa tugas ini apakah bisa otomatis melakukan penilaian. Nah, kalau di sini tidak bisa, kalau di menu tugas ini Bapak Ibu perlu memproses penilaian seperti tadi. Nah, seperti menambah nilai secara manual di sini. Nah, terus pertanyaan seperti itu ternyata ketika sifatnya tugas itu kurang lebih seperti tes lah. Apa ya bahasanya, saya kurang ngerti juga sih. Jadi misal di waktu, terus PG dan esai dan lain-lain ya seperti itu ya. Tapi di PR kan memang hanya saja perlu dikumpulkannya misalnya malam ini gitu. Nah, itu fitur-fitur seperti itu kita bisa menggunakan fitur CBT gitu. Nah, tugas-tugas di sini yang sifat-sifatnya tugasnya ya apa ya? Siswa itu mengerjakan di satu file Word misalnya tuh. Terus bikin berapa halaman gitu. Nah, nanti file itu di-upload ke sistem. Nah, nanti Bapak Ibu guru mendownload untuk mengeceknya. Seperti itu. Nah, yang seperti itu pola-pola tugasnya atau PR-nya kalau di menu tugas ini gitu. Kalau Jadi tugasnya berupa soal, penugasannya kayak ini ya, ya gimana Pak Fik? penugasan bukan berupa ini, bukan berupa kuis gitu. Ya, nah kalau bahasanya kuis itu bisa di CBT. Jadi siap. Mau tanya boleh Kak Egy? Boleh Pak Dede? Kak Egy di file itu saya lihat ada tanda download ya untuk tes siswa yang tugas yang dikumpulkan ya. Ya, Berarti itu harus di-download berarti ya. betul harus di-download dulu Pak. Kemudian kecuali mungkin langsung kalau nilai mah nanti ada tanda pensil ini untuk ngedit nilai ya. Ya, yang ini. Nah, kalau hanya preview aja nggak bisa ya? Nah, ini preview sedang kami kembangkan. Sebetulnya ini sebetulnya sih ini juga atas request dari guru-guru sebetulnya ya Bapak. Untuk bisa di-download itu. Jadi kepentingannya adalah untuk backup data biasanya gitu. Karena mengingat bahwa aplikasi Mumtaz ini menggunakan cloud ya, cloud drive atau apa ya bahasanya, penyimpanan di awan gitu. Nah, maka para guru khawatir tentang datanya, maka minta untuk fiturnya di-download. Download aja lah, nah maka dibuatkan download. Tapi ada juga minta untuk di-review. Nah, ini sedang diproses juga agar bisa di-review. Tapi untuk video, kalau misalnya siswa itu mengumpulkannya berupa video, itu bisa langsung kita preview gitu, Pak. Ya betul. Kemarin di LMS sebelumnya juga kan bisa di previewnya tugas yang dikirimkan yang berbentuk foto atau PDF, ya bisa langsung dinilai di situ tanpa harus di-download. Kalau di-download juga kan ya bahkan banyak data yang di-download juga. Padahal cuma dilihat juga bisa sebetulnya begitu. Betul. Itu Berarti sedang proses ya? Sedang proses, Pak. Karena memang ada request lagi sebetulnya. Ada request lagi untuk bisa di-preview. Oke, siap Pak. Hatur nuhun, Pak Dede. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi saya review sedikit ya Bapak Ibu. Untuk e-learning ini tadi bahasa simpelnya perpustakaan, tempat Bapak Ibu memberikan materi ajar, adanya di sini. Begitu. Terus classroom ini kalau saya sering gambarkan ya tadi, kalau aktivitasnya offline Bapak Ibu itu ya keluar dari ruang guru menuju ke kelas. Nah, Bapak Ibu nyari kan kelasnya di mana. Nah, ketika diklik, maka aktivitas yang biasa dilakukan offline di kelas tersebut maka ada di sini.
presensi, ngasih materi, ngasih tugas, gitu. Hanya saja mungkin kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa conference, itu kita belum bisa, gitu. Jadi masih apa ya disebutnya, hybrid ya, masih hybrid. Jadi Bapak Ibu biasa menggunakan conference yang menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, ya masih tetap menggunakan itu. Hanya saja nanti untuk pendataan, pemberian tugas, presensi bisa di sini, gitu. Apakah cukup, Bapak Ibu? Cukup insya Allah, Pak. Ya, siap. Nanti kalau misalnya ada problem, tinggal disampaikan ke Pak Opik aja ya. Bukan ke Pak Opik sih, ke saya aja langsung, Pak. Lagi, mohon maaf. Atau Enggak, mungkin supaya ada gambaran apa namanya kurikulum yang di SMA, boleh bisa pakai akun saya aja, Kak Egi. boleh. Ya. Nah, ini udah ganti lagi, udah update berarti. Nama Pak, Kalau namanya apa Pak? nama pengguna bisa nggak Pak? Misalkan saya lagi masih buka nih, Kak Egi juga buka, itu bisa nggak? Bisa, bisa. Boleh Pak, Taufik, Taufik Pak. Ya. Baik. Nah, itu Nah, untuk ini di nanti ya. kelasnya ya. Nah, ini tampilannya akan lebih banyak ya dibanding tadi yang saya gunakan. Ini sifatnya open ya Bapak Ibu ya. Open itu berarti Bapak Ibu bisa akses ke materi yang mana aja, ke mata pelajaran yang mana aja. Hanya saja ketika nanti bagaimana nanti kalau misalnya ada menghapus. Nah, itu yang menghapus itu yang membuatnya gitu. Jadi kalau yang bukan membuat itu nggak bisa menghapus. Hmm. Terus Classroom, maka tampilannya akan seperti ini ya. Misal tadi kalau yang saya tadi tambahkan Mia, nah, maka yang muncul akan Mia aja. Atau X Mia misalnya. Jadi tinggal X. Ya, muncul 10 Mia saja. Begitu. Terus selanjutnya saya akan masuk ke menu CBT Bapak Ibu. Kayak iya tuh. Kayak apa? Baik, selanjutnya di menu CBT ini tadi ya yang sifatnya kuis, bisa PAT, PAS atau general umum, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Pertama, tampilannya akan seperti ini. Saya izin mengkomparkan dengan tampilan yang sudah biasa dibuat. Nah, nanti ketika paket soal sudah dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nanti masing-masing guru Bapak Ibu bisa membuatnya gitu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini dia sama Putra DT. Bapak Ibu tinggal dibuat dulu paket soalnya. Nah, tinggal dipilih jenis ujiannya apa, general, tryout, PAS, PAT, terus kode ujiannya, misal bahasa Indonesia, misal seperti ini ya. Saya ngambil yang sudah muncul aja, biar mudah nanti kodenya tergantung Bapak Ibu sekalian. Terus nama ujiannya, misalnya tes bahasa Indonesia, misalnya. Kuis, misalnya. Deskripsinya tinggal ditambahkan saja, kalau ada, lalu dipilih tingkatnya. Untuk tingkat 10, tingkat 12, atau tingkat 11. Lalu dipilih juga mata pelajarannya yang mau diteskan. Begitu, misal saya pilih ekonomi deh. Nah, terus selanjutnya ada paragraf bagian atau kelompok. Nah, biasanya di tes ini itu kadang suka atau seringnya juga suka ada beberapa bagian ya. Ada bagian pilihan ganda misalnya. Nah, dikasih bobotnya nilainya misalnya 100. Nah, misal ternyata ada tambahan lagi
Selain itu ada esai misalnya. Nah, penambahannya di sini bagiannya. Nah, ini berarti kalau 2 itu berarti 70 pembagiannya, terus 30 misalnya gini. Jadi ketika dijumlahkan menjadi 100. Kalau PG benar semua nilainya 70, kalau esai benar semua nilai maksimalnya 30. Gitu. Nah, ini setapan awal untuk membuat soal baru. Pakai soal baru. Diklik simpan, maka nanti akan muncul di sini. Saya nggak klik simpan ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau coba-coba boleh. Nanti saya izin pindah aplikasi dulu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dia akan ketahuan nih pemiliknya siapa, yang bikin paket soal itu siapa. Gitu. Nah, misalnya kalau udah coba-coba tinggal dihapus lagi aja. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan paket soalnya, lalu diklik nama paket soalnya, kita akan masuk ke tampilan setup. Gitu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu di sini. Ada review, ini untuk melihat review dari sesi yang kita buatkan ya. Sesi itu apa sih? Nanti akan dijelaskan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Nah, disinilah kita untuk men-setup pertanyaan-pertanyaan di paket soalnya. Terus ada kolaborator. Ini sama seperti Google Form, kita menambahkan kolaborator untuk sama-sama men-setup berarti ya. Nah, ini untuk peserta ujian, ini siswa-siswa yang sudah mengisi akan tampil di sini datanya. Begitu. Terus kita pertama masuk itu ke pertanyaan. Jadi setelah Bapak Ibu membuatkan paket soal, maka lanjut ke pertanyaan. Atau bisa lanjut dulu ke kolaborator untuk menambahkan Bapak Ibu guru yang collab dengan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membuat sesi soalnya, untuk membuat paket soalnya. Gitu. Nah, pertanyaan untuk menguploadnya atau membuatnya itu ada 2 cara, yaitu dengan buat pertanyaan baru atau dengan format import. Hanya saja sampai saat ini, karena dengan keberagaman setup, itu kami merekomendasikan untuk buat pertanyaan baru. Nah, untuk format import ini masih dalam fitur pengembangan lah ya. Karena nanti kita bisa lihat setupnya lumayan rumit lah. Rumit untuk dibahasakan import gitu maksudnya. Nah, ada tambah dari bank soal. Bank soal ini adalah setiap pertanyaan baru yang kita buat, maka otomatis akan masuk ke bank soal. Kita masuk ke buat pertanyaan baru. Nah, misal tadi ya, dibuat paket soal itu kan kita bikin PG dan esai ya. Nah, maka PG dan esai itu bagian, paragraf, atau topik, itu akan muncul di sini drop down-nya. Jadi nanti akan muncul tergantung yang kita setupkan di paket soal. Apakah kita buat hanya untuk PG saja, atau ada esai-nya. Nah, selanjutnya kita ini mau buat soal untuk apa dulu nih? PG misalnya. Topiknya misalnya tuh liburan Agustusan misalnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih formatnya multiple choice atau esai atau short answer atau true false. Jadi ada 4 format soal ya. Nah, karena saya membuat ini saya pilih multiple choice. Nah, kita ketik nih soalnya di sini. Kita buatkan redaksi soalnya atau narasinya ya. Gitu. Tadi bisa berupa gambar, kalau untuk font-font yang khusus seperti rumus,
bahasa Arab. Nah, itu bisa di-screenshot dulu oleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di-upload ke sini untuk menghindari tampilan kotak-kotak nantinya. Misal pertanyaannya 17 Agustus jatuh pada tanggal berapa? Nah, setelah pertanyaan ini bisa disertakan gambar ya. Nah, ada di sini bisa lewat sini atau lewat sini. Pilih file, nanti opsinya before question atau after question. Nah, setelah kita buatkan soalnya, kita buatkan opsi jawabannya. Mau berapa? Mau ada 5 bisa. Gitu. A, B, C, D. Nah, setiap opsi jawaban ditentukan pilihan jawabannya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu perlu memilih jawaban mana dari 5 ini yang benar. Misal A. Nah, nanti akan berubah warnanya jadi seperti ini. Nah, kadang di beberapa pertanyaan juga guru-guru itu suka membuat multiple choice, tapi jawabannya itu yang benar ada 2 misalnya. Nah, bisa seperti itu. Jadi A dan C yang benar. Misal seperti itu bisa. Nah, selanjutnya setelah men-setup soal ini, kita tentukan urutan soalnya. Kalau soalnya diacak, ini nggak perlu kita urutkan, tapi kalau soalnya nggak diacak, maka kita perlu beri penomoran soalnya. Nah, selanjutnya nanti tinggal dibuat saja tipe bobotnya, biasa, mudah, atau sulit. Nah, kalau jawabannya benar, dikasih nilai berapa? Misal 5. Nah, kalau misalnya salah, di penalti nggak? Kalau nggak, ya udah tinggal dikasih 0 saja. Begitu. Nah, nanti setelah kita save, maka soalnya akan masuk di sini. Nah, akan tampil di sini. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ternyata Bapak Ibu itu ada 20 soal, maka aktivitas yang barusan itu diulangi sebanyak 20 kali. Maka ada fiturnya kolaborator adalah untuk membantu lah untuk saling berkolaborasi. Nah, dengan kerumitan seperti itu, maka untuk fitur import itu memang sedang dalam proses tadi ya pengembangan. Kalau ini kan sangat custom sekali, jadi Bapak Ibu guru sangat dimudahkan atau bukan dimudahkan ya, sangat diberi banyak pilihan lah, gitu. Nah, setelah soal-soal dibuat, Bapak Ibu bisa melihat previewnya nanti. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau ada gambar, nanti tampilannya seperti ini. Begitu. Nah, anggap kita sudah selesai ya men-setup pertanyaan dengan kolaborator. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi ujian, Bapak Ibu. Pertanyaannya nanti disatuin aja ya. Nah, sesi ujian di sini adalah, jadi setiap paket soal itu kita bisa membuat beberapa kali sesi. Gitu. Jadi, misal gini, saya bekerja sama dengan berkolaborasi dengan guru A dan B dalam mata pelajaran yang sama untuk melakukan tes, kuis, misalnya tuh. Nah, kita menyusun soalnya di paket soal yang sama, gitu ya, supaya lebih cepat. Nah, tapi saya dengan rekan guru saya itu tesnya berbeda waktunya. Saya hari Senin, guru yang satunya hari Rabu, yang satunya hari Jumat. Nah, maka itu masing-masing perlu dibuatkan sesinya, gitu. Misal penamaannya bebas, bisa sesi per nama guru misalnya, jadi makanya ada sesi Pak Kusro misalnya tuh, atau sesi per rombel yang yang diberi tugas
kuisnya. Karena seperti ini nanti tampilannya. Saya coba berikan gambaran yang ini. Nah, nanti siswa yang sudah mengisi menjawab soal-soal itu akan muncul di sini datanya. Nah, ini siswa ini bisa mengisi dari mana? Nah, nanti siswa itu akan diberikan token untuk mengakses ke soal ini. Nah, adanya di sini. Nah, siswa yang mengerjakan di sini itu yang memiliki token. Jadi tidak per rombel mereka tuh mengerjakan tuh. Bisa jadi token ini, nah token-token ini kita share ke 3 rombel misalnya tuh, ke 3 kelas. Ya akhirnya nanti data 3 rombel ini akan masuk ke sini. Begitu. Nah, misal saya pengen, walaupun saya berkolaborasi dengan guru A dan B, tapi saya pengen datanya terpisah. Karena saya mengajar di rombel yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, maka di sesi ujian ini dibuatkan sesinya masing-masing. Makanya ini saya kasih contoh ada sesi Pak Kusro. Ya, ini berarti nanti kalau Pak Kusro mau bikin ujian, dia mengenerate tokennya itu di sini. Begitu. Nah, terus ini ada sesi Pak Agus misalnya tuh. Nah, sesi Pak Agus. Berarti ketika Pak Agus mau melakukan tes untuk paket soal ini, Pak Agus masuknya di sini. Nah, nanti data-data anak didik Pak Agus lah yang ada. Gitu. Asal Pak Agus membagikan tokennya ya ke anak didiknya masing-masing. Nggak membagikan ke token ke siswa yang lain. Begitu. Nah, ini begitulah penjelasan tentang sesi ya, Bapak Ibu. Nah, terus saya akan beri contoh yang ini deh. Yang ini deh, sesi rombel. Nah, setelah ini, Bapak Ibu, selanjutnya adalah mengenerate token. Karena ini token ini akan dibagikan pada siswa. Nah, ada opsi token 24 jam. Kalau ini tidak di checklist, maka token ketika kita generate itu akan berlaku 30 menit selanjutnya. Kita generate misal. Nah, akan muncul nomor tokennya. Kita klik lagi ini. Nah, ini akan 30 menit saja berlakunya. Gitu. Nah, misal dengan segala pertimbangan dikhawatirkan siswa itu tidak, ketika sudah kita bagikan mereka tidak langsung melakukan tes ya, tidak langsung menjawab soal. Nah, maka Bapak Ibu berlakukan tokennya untuk 24 jam saja. 24 jam yang dimaksud adalah akan berganti atau akan berakhir ketika ganti hari jam 23.59. Begitu. Kita nanti di generate maka akan berlaku sampai pergantian hari. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana nanti siswa memasukkan tokennya. Izin Kang Egi. Ya, silakan Pak. Berarti ya untuk guru-guru agar lebih mudah juga mungkin ya dalam pengarsipan data, berarti baiknya dibuat per kelas gitu ya. Jadi nanti si tokennya itu per kelas beda-beda gitu kan. Untuk untuk ini juga mungkin ya, untuk mengantisipasi juga si anak itu tidak salah ini mungkin ya, nanti salah masuk ataupun salah memasukkan token seperti itu, supaya data hasil rekapannya itu sudah rapi gitu per kelas. Ya, betul. Betul, Pak. Maka nanti dalam penamaan sesinya, ini saya copy dulu ya. Jadi misalkan kalau saya berarti fisika 10 MIA 1 mungkin gitu aja ya. Nah, gitu. Misal ini sesi 10 MIA 1, sesi 10 MIA 2, 10 MIA 3. Nah, nanti misal gini, siswa itu ya per sesi hanya bisa mengikuti 1 kali, Pak. Gitu. Siswa itu ya hanya bisa mengikuti satu kali per sesi. Jadi misalnya ada sesi MIA 1. Nah, nanti semua siswa kelas MIA 1 itu ikut. Nah, ternyata ada yang tidak sengaja terselesaikan tapi belum beres mengerjakannya. Nah, itu dia nggak bisa lagi memasukkan token
walaupun kita mengenerate token yang baru di sesi yang sama, itu siswa tidak bisa masuk lagi karena sesi tersebut siswa sudah mengikuti. Bagaimana solusinya? Buatkan sesi baru gitu. Nah, saya lupa tadi belum menjelaskan bagaimana cara membuat sesinya. Ada buat sesi ujian. Nah, di sini kita bisa menambahkan sesinya, misalnya sesi Xmia 1 misalnya seperti itu ya. Dan yang lain-lain tergantung nanti Bapak Ibu keperluannya seperti apa. Nah, ini kapan diujikan? Nah, tergantung nanti penjadwalannya. Kalau diujikannya hari Rabu, kita set hari Rabu, maka hari Rabu misal jam 14.16 ya. Nah, maka soal ini belum bisa dibuka sebelum jam segini. Walaupun kita sudah generate token dan kita bagikan tokennya. Gitu ya. Nah, kelebihan kekurangan untuk setup itu ya apa ya? Ya adalah ya. Kadang juga kita tentukan waktu ini tapi siswa punya kendala di pengerjaan sehingga mereka nggak bisa mengerjakan hari itu. Misal di tanggal 19-nya akhirnya. Nah, siswa itu udah nggak bisa lagi pakai sesi itu walaupun dia belum pernah mengakses. Karena sesinya sendiri sudah expired atau sudah komplit statusnya. Berarti kalau Tergantung misalkan nanti ya. susulan, kita buat yang baru aja ya Pak ya, sesi susulan gitu ya. Ya, betul. Bisa kita buatkan sesi susulan atau kita buat anytime saja tanggalnya. Waktunya diperpanjang berarti ya pengerjaan. Ya, diperpanjang. Nah, walaupun anytime, tapi tetap siswa hanya bisa menggunakan sesi tersebut 1 kali. Nah, kita buat ruang ujiannya bebas nih, mau apa penamaannya. Misal 01, durasinya 30 menit misal. Nah, durasi 30 menit ini kalau kita setupkan 30 menit, maka siswa akan mendapatkan waktu 40 menit. Ada penambahan 10 menit dari sistem. Ini untuk mengantisipasi kalau ada jaringan yang lemot, ada device yang digunakan siswa itu terbatas sehingga jadi ya lemot juga gitu. Nah, itu kita mengantisipasi itu maka kita tambahkan 10 menit. Nah, ini ada pilihan soal diacak. Tadi yang saya jelaskan tentang penomoran soal. Apabila di checklist, maka soal akan diacak. Jadi nomor 1 si siswa A dengan nomor 1 siswa B itu akan berbeda. Begitu. Untuk menghindari contek-menyontek ya. Nah, terus nanti ada penilaian otomatis, ini khusus untuk multiple choice. Terus ada tampilkan hasil nilai ke siswa. Nah, kalau kita klik ya, maka ketika siswa sudah selesai mengerjakan, siswa sudah bisa mengakses otomatis nilainya. Itu. Hanya saja ada beberapa guru mungkin ya di kondisi tertentu itu tidak memilih untuk ditampilkan nilainya karena kadang beberapa pertimbangannya nilai itu biasanya nggak murni katanya, nggak murni dari penilaian tes saja. Karena ya kasihan juga katanya kalau misalnya siswa tesnya kecil ya, misal dapat nilainya cuma 15 misalnya dari 100 tuh. Tapi Bapak Ibu guru pengen memberi kasihan, misalnya kasih sayang ke anak tersebut tuh, jadi ingin ngasih nilai misalnya jadi 60. Maka Bapak Ibu guru tersebut memilih untuk tidak menampilkan nilainya ke siswa. Itu untuk cara menambahkan sesinya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke contoh bagaimana siswa nanti untuk mengakses tes CBT-nya ya, Bapak Ibu. Nah, nanti siswa ketika login mereka ada menu sama dengan kita, ada menu tes CBT. Mereka masuk, kita akan diarahkan login lagi sama seperti tadi ya. Masukkan BCN sekolahnya, masukkan akunnya. Bapak Ibu juga bisa mencek sendiri, bisa trial sendiri untuk tes CBT ini, bisa menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak harus siswa. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti selanjutnya, disinilah kita memasukkan token. Jadi kalau siswa nggak punya token, dia nggak bisa mengakses soal. Nah, dari token ini kita klik. Nah, your session has expired. Berarti saya
perlu menerbitkan sesi ini. Maaf, Sesi kalau petunjuk pengerjaan soalnya bisa diedit di mana? kalau itu udah otomatis, Pak. Oh, udah otomatis. Iya. Kalau misalnya super admin bisa itu nggak bisa merubah nggak? Paling itu apa? Kita request-kan paling. Oh ya, siap-siap. Biasanya kalau di ujian-ujian nanti kan misalkan di PTS suka ada petunjuk pengerjaannya gitu yang sudah biasa dipakai gitu. Paling nanti di request-kan ya Pak. Boleh. Nanti kita coba konfirmasikan ke tim IT-nya ya, Pak. Siap. Baik. Nah, silakan Prof. Mau Ini Unis teh kalau misalkan upload soal yang udah ada gitu dalam bentuk untuk Blackboard. upload itu kita baru di format icon, Pak. Kalau selain itu belum bisa. Oh, I can ya, siap-siap. Karena kan Icon. ya soalnya kan lumayan juga Pak ya, mempermudah kalau misalkan udah ada terus kita ubah format ke icon atau Blackboard dan lain-lain kan bisa lebih Ya, cepat betul, mungkin ya Pak. Pak ya. Ya, siap-siap. Terima kasih ya teman Pak. Sama-sama, Pak. Kalau misalnya memang sudah biasa menggunakan icon itu lebih mudah, Pak. Hanya saja saya juga belum mengakses icon-nya seperti apa sebetulnya. Hanya saja ada beberapa guru yang akhirnya lebih mudah tadi buat soal baru di sistemnya gitu dengan cara yang tadi saya jelaskan. Itu kalau misalnya Pak Fauzi lebih enak menggunakan icon dan sudah tahu bagaimana cara men-setupnya, bisa menggunakan seperti itu, Pak. Siap-siap non Pak Egi. Ya, sama-sama Pak. Nah, saya akan masuk ke sini ya. Ini tampilannya. Tadi saya setupkan 30 menit. Ini akan bertambah jadi 40 menit ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Soalnya yang tampil hanya satu setiap tampilan ya. Tidak semua soal tampil. Itu tujuannya kalau dari kami agar siswa itu fokus gitu di satu soal. Kalau semuanya tampil, mereka scroll-scroll, akhirnya ya banyak scroll-scrollnya aja gitu. Nah, selanjutnya ketika siswa menjawab, itu akan berubah. Nah, ini di sini ada navigasi. Kalau menjawab, nanti akan berubah warnanya jadi hijau. Selanjutnya, setelah dijawab, siswa bisa mengklik nomor soal di sini atau bisa klik di sini. Dia akan muncul lagi. Siswa bisa melewati. Kalau misalnya belum bisa menjawab, misal diklik lagi, nah akan berubah lagi, siswa bisa misalnya klik nomor 10, penasaran sih. Nomor 10 misalnya tuh kalau kata siswa tuh nomor beruntung, biasanya jadi lebih mudah, mereka bisa seperti itu. Nah setelah itu, setelah semua terisi, nah siswa nanti harusnya ya, tidak ada lagi bahasa kepijit terselesaikan sih. Karena untuk menyelesaikan ujiannya ada 3 tahapan konfirmasi. Pertama, kita klik selesai ujian, ada konfirmasi, kita klik checklist, selanjutnya diklik selesai. Begitu. Nah, nanti Izin kayak boleh Pak, ketika silakan. tadi soal CBT, ini berarti siswa masih bisa buka tab ya? Tab maksud itu new tab ke samping. Betul, betul, betul. Masih bisa nyontek lah. Ya, gitu ya. Kemudian tadi itu apa ya? Boleh dilihat lagi Pak ke yang tadi tampilan saat mengerjakan. Yang ini Pak. Nah, bisa login. Seperti ini Pak. Nah, berarti kalau misalkan siswa keluar tadi ya, kalau misalkan karena koneksi nih Pak, keluar tiba-tiba misalkan berhenti, nah itu otomatis langsung masuk kembali atau harus memasukkan lagi token? Nah, itu ada beberapa kasus memang bisa jadi harus jadi gini, ada yang langsung masuk ketika mereka restart, terus ada yang keluar tapi bisa masuk lagi,
ada yang keluar tapi dianggap selesai. Itu salah satunya. Nah, kalau misal nanti kan siswa ciri-cirinya keluar dan dianggap selesai itu ketika mereka menginput ulang nomor tokennya, mereka nggak bisa akses lagi. Gitu, Pak. Oh ya, terus kemudian kalau tadi pada saat pembuatan soal ya, apakah ada menu untuk acak soal, Pak? Tadi maaf kurang Oh, ada, Pak. Ada. Eh, Ada acak soal. Nanti ketika mau menerbitkan sesi opsinya Oh iya, bisa sih. di sesi ujian. Nah, ini kan kita nih bisa banyak sesi nih. Nah, kita buat sesi ujian. Nah, ada soal diacak. Gitu. Oh iya, Kalau kita checklist berarti diacak. siap. Baik, Bapak Ibu. Oh iya. Nah, nanti setelah itu ya, nah ini yang tadi saya buat, akan muncul data yang sudah melakukan tes siapa saja. Nanti ada penilaian juga di sini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk CBT. Silakan. Boleh, silakan Pak Dede. Pak Egi untuk matematika ada tadi ada yang nanya belum ya tentang equation. Oh di nggak apa untuk equation matematika Oh iya, untuk rumus ya. semua dalam bentuk foto ya, bukan ini ya, bukan ketik equation ya. Betul. Untuk itu kita lebih merekomendasikan bentuknya JPEG, Pak. Jadi di screenshot dulu untuk formatnya. Misal dibuat di Word, Pak Dede misalnya. Terus di screenshot, terus di save dan di-upload berupa gambar. Pernah ngalamin ada santri yang buka JPEG tapi nggak kebuka kalau dibukanya di HP. Oke. Itu misalnya ya mungkin kendala jaringan dari santrinya atau dari siswanya ya. Tapi kalau misalnya di HP yang mengerjakannya di HP kemudian di refresh, apakah akan kembali di nol ngerjainnya atau tersimpan otomatis ya? Akan tersimpan otomatis sih, Pak. Ini saya coba di refresh kesimpanannya otomatis. Nggak jadi nol lagi. Ini kan udah ada yang dijawab nih. Dijawab. Terus saya pindah soal, terus saya refresh. Tersimpan sih, Pak. Oh, siap. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Maaf Pak, mau bertanya Pak, boleh? Boleh, Pak Dodi. Oh siap, gini kalau misalkan ukuran untuk upload maksimal berapa ya? Upload materi ataupun upload hasil karya anak? Oh, itu sama ya, itu hasil karya anak itu berarti di tugas ya, Pak ya? Ya di tugas ya. Sama Pak, 9,77 mega. 9,7 Ya, mega ya? 9,77 mega. Nah, kalau misalnya siswanya itu lebih dari situ, filenya dia bisa dikompres dulu filenya mungkin ya. Kalau video itu mereka upload dulu ke YouTube. Oh di YouTube baru masuk ke sini. Ya, nanti paste. Kalau video apalagi nah, karena hal seperti itu akhirnya mengganggu ke ekosistem aplikasi ini gitu. Berarti Karena mengingat, ya gimana Pak? ya ada dua cara. Yang pertama ke YouTube, yang kedua di press dulu ya. Di unzip itu ya. Kalau dikompres itu untuk dokumen Pak. Kalau video mah sudah pasti ke YouTube dulu. Ya. YouTube oh ya, sama-sama, Pak. siap kalau gitu. Terima kasih Pak. Silakan
ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk penjelasan hari ini saya itu mungkin ya Pak topik khususnya. Jadi saya fokus di penjelasan e-learning, classroom dan CBT. Tadi Tafis juga merupakan aktivitas Bapak Ibu guru nantinya. Hanya saja ini sifatnya perekapan sehingga mudah lah untuk dicek sekali aja udah paham lah mungkin ya. Udah cepat gitu. Nah, mungkin di learning saja untuk penjelasan dan classroom, lalu terakhir tadi di Oh, CBT. Pak, punten ada tambahan, Pak. Boleh, Nah, Pak? kalau absensi itu udah dibahas belum ya? Udah di menu classroom, Pak. Oh, Di mana, ada, Pak? udah ada ya? Ya, di mana? Pertanyaannya, Ya. Pak. Ya, untuk absensi santri udah ada, bisa direkap secara harian atau mingguan gitu. Rekapannya atau cara Ya, absen secara online-nya, kemudian rekapan absensinya gitu. Oh, Udah ada. oke. Kalau rekapannya sudah ada, Pak. Rekapannya itu nanti ada di bagian back office. Bapak Ibu guru itu melakukan presensinya nanti akan terekap ke bagian back office. Gitu. Jadi kalau Pak Dodi sebagai guru, nah Pak Dodi tinggal melakukan saja aktivitas presensinya. Begitu. Nah, untuk rekapannya kalaupun perlu berarti minta ke bagian yang punya wewenang di presensi. Berarti di bagian kurikulum misalnya. Nanti ada laporan di sini. Ada laporan presensi siswa. Gitu. Misal dari tanggal periodenya harian atau per bulan, tingkat kelasnya mau bulan apa, misal bulan Juli misalnya. Seperti itu. Oh, kalau ini presensi kelas atau presensi mata pelajaran, Pak? Ya. Kalau siswa ini harian, berarti Pak. Kalau mapel, Ya. Oh, ada lagi. Itu minta ke kurikulum juga atau kita udah bisa lihat dashboard langsung? Itu bisa Pak. Kalau yang mapel itu Bapak bisa lihat. Lihat aja sih kalau misalnya ekspor perlu di kurikulum. Atau kalau memang Bapak perlu nanti diberikan aksesnya oleh Pak Taufik. Iya. Pak Hamdani sih harusnya super adminnya. Hamdani siap. Super adminnya. Nah, lagi mungkin yang dimaksud Pak Doni juga rekapan di pelajaran masing-masing mungkin pagi. Jadi tadi kan sebetulnya udah ya disampaikan, jadi bisa melihat pertemuan sebelumnya, kehadiran di pertemuan sebelumnya gitu. Dan mungkin diulangi lagi cara mengisi kayaknya. Oh iya. Ya, kalau misalnya tadi yang dimaksud soal rekapan per bulan, itu adanya di bagian back office ya Pak. Hanya saja yang dimaksud adalah apakah saya sudah melakukan presensi, salah satunya itu misalnya yang dimaksud, nah itu bisa dilakukan di sini Pak, nanti melihat laporannya. Misal gini yang tadi ya. Ini ada presensi. Tadi Pak Dodi sebagai guru misal bahasa Indonesia tadi apa ya? Bahasa Indonesia. Nah, saya pengen lihat nih di Rombal Tahfiz 10 ini, waktu itu saya ngajar tanggal 13 misalnya tuh. Saya lupa apakah sudah dilakukan absensi atau belum ya. Tinggal diklik, dipilih. Oh, ternyata udah. Nah, paling gitu Pak di sini. Kalau Bapak sebagai guru aktivitasnya paling gitu. Kalau rekapannya ada di bagian belakang. Tadi ke bagian kurikulum. Terus misal tadi, oh saya tuh ngajar juga di hari Senin. Jadi memang saya tuh 2 kali dalam semester. Oh iya, hari Seninnya belum melakukan presensi. Nah, bisa tambah presensi. Tinggal ditentukan tanggal 9 Agustus, bahasa Indonesia. Terus misal jam 1.30 misalnya. Nah, untuk menerapkan semua settingan ini tinggal diklik terapkan semua, akan berubah. Karena ini kalau hanya satu sih gampang ya, tinggal dirubah satu. Kalau misalnya ada 20 siswa kan lumayan tuh merubah jamnya. Jadi tinggal di setup di sini, tinggal diterapkan semua, maka semua akan disesuaikan dengan settingan yang ada di sini. Nah, selanjutnya tinggal dipilih apakah masuk atau tidak masuk. Tidak masuknya kenapa? Terlambat, izin, sakit, apa gitu. Lalu diklik simpan. Nah, maka akan
nggak akan muncul karena tanggal 16 harus ke tanggal 9 dulu. Nah, maka setengah 9 akan muncul Pak presensinya. Begitu. Begitu Pak Dodi. Kalau rekaman tetap bagian belakang Pak harus ke kurikulum. Ya, di back office. Topik, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, punten Pak. Ya. Kalau itu bisa diunduh rekapannya, Bisa di-download di Excel. unduhnya. Nah, itu perlu ke back office, Pak. Oh, Perlu ke ke back back office. Ya, perlu ke bagian itu, bagian yang punya tanggung jawab apa? Presensi. Nanti misal per bulan. Nah, nanti kita lihat. Nanti tinggal ditentukan tahun akademiknya, misal. Nah, nanti akan akan muncul datanya, rekapannya seperti ini. Gitu. Bulan Juli kita terapkan lagi, tapi per bulan ya Pak. Periodenya per harian atau per bulan. Gitu, nanti akan muncul lagi presensinya. Nah, tinggal nanti di export Excel. Itu cara mendownloadnya Pak. Berarti Kang Egi saat presensi hematnya mah cukup ditulis aja yang tidak hadir mungkin ya seperti itu. Ya, kalau pas aktivitas presensinya ya Popik ya. Pas presensinya pas hari-harinya. Ya. Karena nanti kalau realnya presensi itu kan kalau tadi Mas saya gambarannya cuma satu ya. Saya izin menggunakan lagi Pak. Ya, boleh. Di kelas 12 12 Mei berapa 1. Pak? 12 Mei 1. 12 yang Mei 1. Nah, misal presensi kan presensi nih. Pilih mapelnya, misal mapel apa? Misal pendidikan agama Islam PAI ya. Nah, ini kan banyak ya siswanya. Iya. Nah, misal masuknya itu jam 14 harusnya. Tinggal dirubah, lalu terapkan semua. Nah, itu akan berubah jadi 14.00 semua. Nah, tadi dengan teori bahwa yang masuk itu paling 10%, paling banyak juga ya. Itu 3 orang paling juga. Ya, tinggal kita cari siapa aja yang nggak masuk tadi ya. Oh, ini misalnya sakit. Oh, ini sakit izin. Oh, ini sakit gitu. Setelah itu diklik simpan. Ini untuk aktivitas record presensinya Pak, record absensinya. Ada lagi pertanyaan Pak Dodi mungkin? Iya, siap. Terima kasih kan ini banyak Pak ya. Ada modul aja nggak Pak yang bisa dipelajari oleh tim dari Dewan Guru Pak? Ya, untuk modul berupa handbook, bukan handbook apa, manual book ya nanti akan dikirimkan ke Pak Opik. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Untuk video itu sedang dikerjakan oleh tim karena videonya sendiri itu apa ya? Gimana ya bahasanya? Jadi aplikasinya sendiri dalam tetap tahap pengembangan. Nah, jadi videonya sempat di hold dulu beberapa waktu pada saat itu, Pak. Nah, Agustus ini sudah dimulai lanjut lagi untuk pembuatan video apa ya? Video tutorial lah gitu. Paling nanti saya share pada di rekaman hari ini. Jadi kan nggak kepake nanti tutorialnya kan gitu ya, Pak. Salah satunya itu mungkin bisa jadi bantuan untuk Siap Opik, kalau modul aja disarankan. ya.
Ada lagi Bapak Ibu? Barangkali kalau misalnya nanti bisa di-share aja dulu, di-share, di-explore aja dulu untuk aplikasinya. Mungkin saat ini masih ada juga yang bingung dan lain-lain. Nanti setelah diakses, maka nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dikumpulkan mungkin ya Pak Taufik ya, dikumpulkan, dirangkum nanti atau misal kalau hanya teknis akses misalnya, kok saya kan bisa nih, kok saya pada saat itu saya ngejelasin bisa, tapi saya nyoba kemarin kok nggak muncul ya, itu kenapa? Nah mungkin bisa jadi salah satunya langkah yang agak keliru. Nah itu bisa langsung konfirmasi saja via WA. Jadi Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi ke saya, kemarin dijelaskan ini tapi saya lupa lagi caranya. Nah itu mah nggak usah lama-lama nunggu di review ya, tinggal langsung aja konfirmasiin ke saya. Nanti sama saya diarahkan. Iya. Gitu. Gitu dulu mungkin ya Pak Opik ya, karena sebentar lagi kita juga menjelang waktu asyar. Pak Egy, berarti untuk nanti wali kelas ada sesi tersendiri ya Pak Egy ya? Untuk wali kelas aktivitasnya apa ya Pak? Untuk ini apa namanya download raport gitu kan. Jadi nanti wali kelas ngecek Oh iya. apakah guru-guru sudah pada upload nilai belum gitu kan. Seperti itu. Mungkin diagendakan khusus sepertinya ya. Kalau wali kelas mengajar juga? Mengajar juga. Oh iya, siap. Itu mungkin bisa dieksplor dulu juga nilai raport yang ada di sini gitu. Harapannya sih nanti formatnya bisa diskusi ya. Gitu. Tadi sudah dijelaskan, baru nanti diskusinya saya akses ini tapi seperti ini, kenapa gitu. Siap. Paling nanti saya juga request Kak Enggi untuk di beberapa hari ke depan mungkinnya nanti dikomunikasikan dengan Kak Enggi untuk sosialisasi ke siswa. Jadi nanti saya siapkan dulu akun-akun siswanya gitu. Baik. Untuk sosialisasi untuk sosialisasi ke siswa sendiri, kalau dari Mumtaz sendiri itu sifatnya transfer knowledge ke sekolah, Pak. Nah, yang sosialisasi itu sekolah ke siswa, sekolah ke orang tua begitu. Itu juga sudah dilaksanakan oleh SMA Putri seperti itu. Barangkali nanti siapa yang mensosialisasikan itu bisa training dulu Oh iya. temuan gitu. Tapi ini aja ya yang classroom kalau untuk siswa mungkin ya. Menunya Betul. classroom dan Nah, karena nanti yang dijelaskan kan tampilan siswa ya, bukan tampilan guru ya. Ini misal saya masuk ke tampilan siswa. Nah, inilah siswa ketika mengakses aplikasi Mumtaz. Begitu. Atau misal gini aja sih. Ada data siswa ya. Sama saya ini kemarin udah ditambahkan dummy siswa. Ini bisa Pak, dummy siswa ini dipakai buat tes-tes siswa. Sama saya ini ditambahkan pada saat implementasi keuangan kemarin sih. Yang serentak dengan semua unit gitu. iya. Nah, inilah tampilan siswa. Nah, ini akan seperti ini. Tahun Hijriah, Melati, Merdeka, Santri, terdiri dari kegiatan. Nah, seperti itulah. Nah, inilah yang saya maksud kalender akademik. Nah, ini tampilannya di siswa. Ada pengumuman, ada mading, kalender akademik, gitu. Terus presensi. Nah, ini presensi harian adalah berarti presensi si dummy siswanya sendiri. Terus presensi mapel adalah presensi mapel dummy siswanya sendiri. Nah, terus ada hasil nilai. Nah, nanti penilaiannya bisa dilihat di sini. Terus ada tugas sekolah. Tuh. Nah, saya balik lagi ke aplikasi Mumtaz karena ini kosong ya. Nah, ketika tugas sekolah, nah seperti ini nanti. Ini tampilan siswa
ketika sudah banyak tugas dari guru-guru, nah nanti akan seperti ini tampilannya. Siap, Kang Egi. Kalau kita ada mereka mendapat filenya. Siap. Nanti kita bisa di sesi khusus kan Pak untuk nanti training buat yang menjelaskan ya punya tugas wewenang tanggung jawab untuk menjelaskan ke orang tua muridnya. Siap-siap Pak Herdiwan. Ya mungkin itu dulu mungkin ya Pak Taufik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa dikonsultasi ke saya atau Hamdani ya sebagai super admin. Jadi saja juga di super admin adalah kalau kami ya posisinya super admin adalah kepanjangan tangan dari sekolah. Jadi super admin lah yang mengerti paham tentang aplikasi Mumtaz secara keseluruhan gitu. Nah, saya sendiri adalah kepanjangan tangan dari tim Mumtaz gitu. Tim Mumtaz sendiri luas ya, terutama ya tim IT-nya juga tim back end. Nah, saya bagian dari tim front end yaitu ya kata di kepanjangan tangannya. Sehingga kita berkomunikasi antar sekolah dan Mumtaz itu dengan saya dan super admin gitu. Tapi bisa jadi juga Bapak Ibu guru bisa mengontak langsung ke saya lewat WA. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya hari ini ada salah-salah kata yang menyinggung dan yang lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Kang Egi yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan tutorial ya penggunaan LMS Mumtaz ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya bisa langsung mempraktikkan ya, dan ketika ada hal ataupun kendala harapannya bisa langsung dikomunikasikan supaya bisa langsung diselesaikan ataupun cari solusinya. Insya Allah untuk penggunaan LMS Mumtaz ini nanti saya akan coba bikinkan timeline-nya terlebih dahulu. Harapannya Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai bisa menginput ya materi-materi ajar ataupun bahan-bahan ajar, modul dan sebagainya ataupun kuis-kuisnya bisa mulai diinput dari sekarang sambil belajar gitu ya. Artinya nanti ketika sekolah akan sosialisasi ke santri seperti itu, menu-menu ataupun tugas ataupun materi sudah ada sebagai sampel yang dapat diakses oleh santri. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita akan akhiri sama-sama pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan waqil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama Kang Egi juga dari Mumtaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Egi. Sami-sami Pak Taufik. Terima kasih atur nuhun Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Saya izin untuk mengendkan pertemuan ini ya.